Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla aw azilla aw zalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din fidhakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam, terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tidak sanggup berhitung dengan nikmat Allah yang luar biasa yang Allah karuniakan kepada kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat-nikmat Allah adalah bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Tidak boleh putus kita, saudaraku, untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena nikmat-nikmat Allah juga tidak ada putus-putusnya, terus mengalir dalam kehidupan kita. Yang bisa kita lakukan terhadap nikmat Allah adalah minimal Bapak Ibu saudaraku, di setiap helaan nafas tidak lepas untuk selalu mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salam dan sholawat terus menerus kita persembahkan kepada manusia terbaik, siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau kita bisa mengerti yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Karena Nabi kita bisa tahu mana yang halal dan mana yang haram. Saudaraku, ikhwatatina fidhakumullah, tema kita adalah haji itu panggilan. Dan kalau belum dipanggil tidak akan pernah bisa berangkat. Benarkah? Nah, itu. Jadi temanya itu yang terakhir itu yang penting. Benarkah itu? Gimana tadi? Haji itu panggilan. Kalau belum dipanggil maka tidak akan berangkat. Benarkah? Benar apa enggak? Halo? Benar ya? Mari kita lihat saudaraku. Anda berpikir seperti itu benar, seperti seseorang yang lagi diberi kecukupan materi sama Allah sehingga bolak-balik pergi ke luar negeri, Mas, Mbak. Breakfast saja itu di Singapura, bayangkan tuh. Ya, kalau ke KL Kuala Lumpur itu sudah biasa. Kalau sakit sedikit saja, general check up-nya ke Singapura. Ngoyo nang Filipina, bayangkan tuh. Saking seringnya saudaraku. Bolak-balik ke Washington seperti kita bolak-balik ke Pasar Wonokromo. Dia itu sering banget yang namanya keluar negeri, sehingga Pak RW, ketua RW yang dia tinggal di situ, itu kalau mencari dia nggak pernah ketemu, susah ketemu. Dicari, pembantunya ngomong, maaf Pak RW, lagi ada di Malaysia. Cari lagi, oh maaf di Washington, gitu. Pokoknya Masya Allah bolak-balik ke luar negeri ya. Suatu saat Pak RW-nya ketika nyari dia karena ada satu urusan,
ketemu, ternyata dia lagi ada di rumah. Wah, alhamdulillah Mas, masih muda soalnya, dipanggil Mas sama Pak RW-nya. Susah golek sampean itu sering keluar negeri ya. Sambil tersenyum dijawab, alhamdulillah Pak RW, lagi banyak urusan di luar negeri sana. Oh iya. Tapi boleh tanya tidak Mas? Tanya apa Pak RW? Jujur saya kagum sama sampean ini. Bolak-balik ke luar negeri, hampir tiap pekan ke luar negeri ya. Seperti kita bolak-balik ke Pasar Turi, Pasar Wonokromo. Lawang ke Pasar Turi, Pasar Wonokromo aja nggak pernah bolak-balik. Lah sampean ini masya Allah ke luar negeri bolak-balik, luar biasa. Tapi mau tanya nih Mas ya, jangan tersinggung. Sampai bolak-balik ke luar negeri, bolak-balik ini, masya Allah luar biasa. Tapi kok saya nggak pernah denger nih, sampai ngundang kita nih warga sini untuk tasakuran haji. Maksud Pak RW apa? Haji. Iya, jenengan bolak-balik pergi ke luar negeri, tapi saya kok nggak pernah mendengar nih. Mohon maaf, kan jenengan sudah lama di sini, orang pertama di kampung ini. Tapi saya semenjak juga jadi warga sini, jadi RW di sini, nggak pernah dengar jenengan ini pergi ke luar negeri untuk berhaji. Dengan tersenyum, si pengusaha muda ini ngomong gini, Pak RW ini harus tahu. Iya Mas, tahu apa? Harus tahu haji itu panggilan. Harus tahu haji itu panggilan. Oh iya betul, saya tahu tuh. Nah, kalau sudah tahu kenapa tanya? Terus emang kenapa Mas? Loh iya, haji itu panggilan. Nah kalau belum dipanggil Pak RW, meskipun kita ngoyo, meskipun kita karep punya keinginan besar, kalau belum dipanggil Pak RW, nggak akan bakalan berangkat. Betul tidak Pak RW? Oh iya betul ya. Jadi jenengan belum dipanggil nih sama Allah. Loh kan tadi haji itu panggilan. Ini kalau memang belum dipanggil, sampai kapanpun nggak akan pernah nyampe ke Mekah. Saudaraku ikhwataddin fillah, pertanyaannya, benarkah seperti itu? Ini sama saja ungkapan ngedem-ngedemin wong sing berangkatnya tertunda. Kemarin visa tertunda kan? Beberapa hari gitu kan, didem-dem, sabar Bu, sabar, haji ku panggilan, jadi nek sampean gurung dipanggil yo berarti yo gak sido, sabar, nek wis dipanggil apapun yang terjadi pasti berangkat sampean. Kayak begitu itu nampaknya benar, tapi sesungguhnya itu perlu dipertanyakan, benar tidak, kan belum dijawab kan. Jadi saya keliru tadi, seharusnya belum dijawab. Benarkah itu saudaraku ikhwataddin fillah? Oke, jawabannya begini. Sebelum saya jawab, saya ingin jelaskan dulu kepada Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah bahwa ibadah yang terberat itu memang ibadah haji. Ibadahnya ada 3 kategori. Ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah, dan yang ketiga ada ibadah maliyah wa badaniyah. Ada ibadah badaniyah, physically, kayak apa? Sholat tuh gak bondo, gak perlu duit untuk bisa sholat, hanya butuh iman untuk bisa sholat, betul tidak ya kan? Terus apalagi puasa itu physically gak butuh dana untuk bisa puasa, hanya butuh kekuatan iman untuk bisa berpuasa. Ada lagi ibadah kategori yang kedua, yaitu ibadah maliyah, ibadah harta, ibadah yang sangat terkait dengan harta. Seperti apa? Zakat. Sampean ibu bapak yang dirahmati oleh Allah mau berzakat tapi gak ada duit, nggak bisa. Saya mau zakat, iya berapa? 2,5%. Lah iya 2,5% itu berapa? Pokoknya saya zakat 2,5%. 2,5% itu duitnya berapa? Lah kalau nggak ada duitnya ya berarti nggak mungkin dia bisa berzakat karena belum nyampe nisab. So bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang disebut dengan ibadah maliyah, butuh duit. Nah ada ibadah yang gabungan dari keduanya, ibadah gabungan dari keduanya, yaitu badaniyah wa maliyah, yaitu ibadah physically dan ibadah harta. Apa itu? Haji saudara. Sampai ada ulama menyatakan
haji ini adalah ibadah gerakan. Iya. Jadi sebenarnya kalau orang haji kemudian ngikut saja sama jamaahnya itu, gak usah dungo, ikut saja. Jadi tawaf, ya doa yang panjang-panjang itu kan afdholiyah itu. Yang kemudian Departemen Agama juga mengeluarkan doa setiap putaran, ada doa sendiri, putaran kedua ada doa sendiri, ya bagus itu. Tapi bagi orang-orang yang sudah sepuh, yang susah itu ingatannya itu kan ya, itu juga berat. Jadi ibadah itu muter aja tawaf, niat tawaf, pokoknya ada niat umrohnya, niat hajinya, maka itu sudah sah. Lawang wukuf di Arafah namanya wukuf itu diam. Jadi sudah diam, tafakkur, bermujahadah di situ, zikir, sudah gitu saja. Itu namanya ibadah. Jadi ibadah fisik di situ, saudaraku. Bayangkan ibadah itu cuma 5 dino, 5 hari. Indonesia 40 hari. 5 hari itu, tanggal 8, 9, 10, 11, 12 nafar awal. Cuma 5 hari ibadah itu. Gak lebih dari itu, saudara. 5 hari ibadah. Tapi fisik di situ terkuras luar biasa. Gimana dari Mina tarwiyah tanggal 8 menuju ke Arafah tanggal 9 pagi, kemudian balik lagi ke Musdalifah, ke arah Mina nih baliknya malamnya, kemudian paginya masuk ke Mina tanggal 10, kemudian di situ beraktivitas 10, 11, 12, balik lagi kemudian ke Mekah, tawaf ifadah, selesai itu, saudara. Dan itu kalau di zaman Nabi Muhammad SAW saja, itu yang mengikuti ibadah hajinya Nabi Rasulullah Muhammad SAW itu 200.000 orang tuh. Di zaman Nabi saja, Nabi itu haji pertama dan terakhir, Bapak Ibu. Itu yang ngikutin ibadah Kanjeng Nabi itu 200.000 orang. Itu sudah kredit luar biasa. Sudah sangat-sangat benar-benar macet itu. Itu 200.000 orang. Bayangkan kalau sekarang tuh bisa 2 juta sampai 3 juta orang tuh yang ikut berangkat haji dan kumpul semua di situ. Jadi saudaraku ikhwata dinna fillah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, haji itu ibadah yang memang menguras tenaga, menguras pikiran, menguras perasaan, termasuk adalah menguras duit kita. Meskipun ya akan habis, karena itu bagian daripada sedekah kita. Cuman saya ingin katakan bahwa ibadah ini adalah ibadah yang memang berat. Karena itu tidak banyak orang yang bisa berangkat meskipun punya duit, kayak tadi itu pengusaha muda itu kan ya, yang ditanya oleh Pak RW. Dan ketika ditanya kenapa belum berangkat, alasan dan jawabannya tadi apa? Haji adalah panggilan. Kalau belum dipanggil sampai kapanpun tidak akan pernah berangkat. Pertanyaannya, benarkah demikian? Baik, kita akan jawab, saudaraku. Saya jawab dengan sejarah dulu, dengan sejarah pembangunan Ka'bah. Mari kita lihat. Ka'bah itu ternyata itu pernah mengalami kerusakan sampai 10 hingga 11 kali. Ini yang mungkin belum Anda dengar itu. Ka'bah itu pernah mengalami runtuh itu 10 sampai 11 kali. Dengan bahasa lain, Ka'bah itu pernah mengalami perombakan total ya. Bukan sekedar penambahan aksesoris. Itu sampai 11 kali, itu 10 sampai 11 kali. Dan itu menunjukkan kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Bahwa semua yang ada di muka bumi itu fana, kecuali Allah Rabbul Alamin yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Termasuk Ka'bah itu kan. Ka'bah itu pernah hancur. Ka'bah pertama kali dibangun menurut sebuah riwayat, sekalipun riwayatnya dhaif, tapi nanti kita lihat sejarahnya. Menurut sebuah riwayat, Ka'bah itu dibangun oleh malaikat 2000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam turun. Itu yang bangun malaikat. 2000 tahun kemudian mengalami kehancuran. Dibangunlah pembangunan kedua oleh Nabi Adam alaihissalam. Dibangun oleh Nabi Adam. 1000 tahun kemudian dibangun oleh putra Adam, pembangunan ketiga. Putra Adam itu juga seorang nabi tapi tidak tercatat di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Sis bin Adam. Jadi kalau ada bintang film namanya Sis NS, nah itu Sis itu adalah nama nabi, saudaraku. Itu adalah putra Adam alaihissalam. Dan pembangunan yang ketiga ini
adalah pembangunan terakhir di era Nabiullah Adam alaihissalam. Kenapa? Karena pada zaman Nabi Idris alaihissalam tidak ada riwayat yang menyatakan Ka'bah terbangun kembali. Zaman Nabi Nuh alaihissalam itu tidak ada riwayat yang menyebutkan Ka'bah terbangun kembali. Tapi justru di zaman Nabi Nuh alaihissalam, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita semua tahu di zaman Nabi Nuh terjadi banjir bandang yang luar biasa besarnya. Saking besar dan dahsyatnya banjir itu bisa meluluh lantakkan seluruh bangunan-bangunan yang gede pada waktu itu, termasuk Ka'bah. Cuman Nabi Nuh alaihissalam pada waktu Ka'bah itu terhempas oleh air yang luar biasa derasnya, itu Nabi Nuh alaihissalam tidak tahu bahwa Ka'bah itu runtuh. Karena Nabi Nuh berada di lautan lepas terombang-ambing selama 6 bulan. Dan kemudian Nabi Nuh alaihissalam terdampar di perbukitan Al-Judi yang ada di Yordania. Dan ketika terdampar pun Nabi Nuh nggak langsung turun dengan beberapa orang. Konon katanya yang tersisa itu cuma 7 orang yang ada di kapal itu. Yang ada di kapal itu yang tersisa 7 orang. Padahal yang naik ke kapal itu Masya Allah ratusan manusia sebenarnya. Ratusan manusia. Saya lupa datanya berapa orang yang masuk dalam kapal itu, tetapi yang saya tahu di kapal Nabi Nuh itu ketika berhenti itu cuma tertinggal 7 orang. Siapa 7 orang itu? 1 Nabi Nuh sendiri, terus 3 pasang putra Nabi Nuh alaihissalam dengan mantunya. Jadi Ham bin Nuh, Syam bin Nuh, Yafis bin Nuh. Dan Ham bin Nuh, Yafis bin Nuh, Syam bin Nuh, inilah nanti yang akan menurunkan keturunan manusia berikutnya. Karena seluruh manusia di zaman Nabi Nuh habis itu. Tertinggal yang di kapal itu. Yang di kapal pun tertinggal cuma 7 orang. 3 pasang dan 1 yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Karena itu sesungguhnya kita ini sekarang pernah naik kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Karena kita bisa jadi keturunan dari Ham bin Nuh. Kalau Syam bin Nuh ini menurunkan bangsa-bangsa Arab. Kalau Yafis bin Nuh itu menurunkan bangsa-bangsa Eropa. Kalau Ham itu adalah bangsa-bangsa Asia dan lain sebagainya. Itu kita termasuk yang ada di dalam itu, saudara. Nah itu pun Nabi Nuh nggak sempat turun langsung, nunggu benar-benar satnya keringnya dataran atau daratan itu. Sehingga Nabi Nuh nggak sempat tahu bahwa di Mekah atau di lembah itu Ka'bah itu sudah tertimbun oleh pasir karena banjir bandar yang menghancurkan dan meluluh lantakkan Ka'bah. Nah datanglah zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, beratus-ratus tahun dinding Ka'bah itu hancur dan tertimbun pasir sehingga membentuk bukit. Datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pada waktu itu, masih ingat ceritanya Nabi Ibrahim yang membawa Hajar alaihissalam, yang membawa istri kedua beliau beserta bayi Ismail dari Kan'an Palestina menuju mana? Menuju sebuah lembah tak bertuan. Kenapa? Kenapa Nabi Ibrahim membawa istri kedua? Karena kecemburuan Sarah. Jadi Sarah ini sebenarnya luar biasa kecantikan Sarah itu. Karena itu kemudian Sarah sempat akan disetubui oleh seorang raja, tapi atas izin Allah setiap mau menyetubui Sarah, si raja ini itu lumpuh separuh. Dan dia nangis-nangis di hadapan Sarah alaihissalam. Sama Sarah kemudian didoain, lumpuhnya hilang. Loh, lumpuhnya hilang, mau memperkosa lagi. Nah ketika mau memperkosa lagi, lumpuh yang sebelah kanan, nangis-nangis lagi, kemudian minta supaya Sarah alaihissalam mendoakan. Setelah didoain sama Sarah kepada Allah, sembuh lumpuhnya. Loh, mau memperkosa lagi, akhirnya lumpuh seluruh badannya itu kan. Akhirnya dia ngemis-ngemis, nangis, dan didoain oleh Sarah alaihissalam. Ketika didoain oleh Sarah itu dan sembuh total, tahulah si raja ini bahwa Sarah ini bukan manusia biasa. Sarah ini adalah orang yang baik, perempuan yang luar biasa. Karena itu kemudian dikembalikan ke Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan diberi hadiah. Hadiahnya siapa? Hadiahnya itu adalah Hajar alaihissalam. Makanya Hajar itu adalah budak daripada Sarah alaihissalam. Dan inilah diantaranya yang menjadi cikal bakal permusuhan Arab dengan Israel. Karena orang Israel, orang Yahudi tidak pernah mengakui keturunan Hajar.
Karena keturunan Hajar itu dari ibu yang berupa ibu yang bukan ibu merdeka tapi ibu budak. Jadi yang merdeka itu adalah Sarah. Karena itu yang diakui sebagai putra Ibrahim itu cuma Ishak alaihissalam. Ismail tidak diakui, saudaraku. Karena itu yang menyembelih hewan kurban, yang disembelih oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu kalau versi Yahudi itu adalah Ishak alaihissalam, bukan Nabiullah Ismail. Karena Nabi Ismail bukan masuk kategori putra Ibrahim karena lahir dari rahim budak. Tuh. Nah, karena cemburunya Sarah terhadap Hajar, padahal ya Sarah sendiri yang minta supaya Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Tapi ketika kemudian begitu perhatian kepada Hajar alaihissalam luar biasa karena punya bayi, maka cemburulah dan minta supaya jangan sampai dia bisa melihat Hajar lagi. Akhirnya sama Nabi Ibrahim, Hajar alaihissalam sama bayi Ismail yang mungil ini diantar tidak hanya luar kabupaten, tapi luar negeri, saudaraku. Jaraknya 1600 km, bayangkan tuh. Antara Kan'an Palestina menuju ke sebuah lembah yang kayak mangkok. Mekah itu kan kayak mangkok sebenarnya. Jadi gunung-gunung, tengah-tengah itu Ka'bah. Itu kan kayak mangkok itu. Ini kalau hujan terus itu pasti banjir tuh. Maka nanti di akhir kita baca Al-Fatihah ya untuk saudara-saudara kita. Sore kemarin terjadi badai hujan dan meruntuhkan kren yang di dekat Tawaf itu. Dan ada beberapa dari jamaah bangsa Indonesia yang meninggal dunia dan luka-luka. Nanti kita akhir baca Al-Fatihah untuk beliau-beliau dan juga untuk teman-teman kita yang jamaah Nurul Hayat yang juga berangkat sama Pak Molik. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, kemudahan, keselamatannya. Karena memang cuacanya ini transisi, peralihan antara panas menuju ke dingin, dan itu biasa tiap periode peralihan itu kayak begitu. Tapi ini kayaknya parah banget ini. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan mereka semua ya. Amin. Saudaraku ikhwatuddin fillah, itu mangkok. Maka kemudian apa yang terjadi? Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengantarkan Hajar. Nah, ketika diletakkan Hajar itu di sebuah lembah tak bertuan, Nabi Ibrahim enggak menyadari. Kan ketika ditaruh Hajar sama Ismail bayi itu di sebuah samping, di sebuah gundukan pasir yang gede. Dipikir bukit biasa, bukit kecil. Dipikir bukit biasa. Ditaruh di situ. Tapi itu kan bukit, di dalam bukit itu kan ada fondasi Ka'bah. Sadarwan, fondasi Ka'bah. Itu ada Ka'bah di dalamnya. Cuman Nabi Ibrahim enggak tahu bahwa di balik itu ada Ka'bah. Beberapa tahun kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika kembali lagi ke lembah tersebut, kan sempat ketika meninggalkan Hajar sama bayi Ismail, itu Hajar kan mengejar Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya Nabiullah, kau tinggalkan kami berdua di sini? Tidak, kalian berdua bersama Allah. Kali tinggalkan, semangat tuh Nabi Hajar alaihissalam. Dan beberapa tahun kemudian ketika Nabiullah Ibrahim kembali ke situ dan sudah remaja yang namanya Nabiullah Ismail alaihissalam, maka ada perintah dari Allah. Tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 125, juga ada dalam surat Al-Hajj ayat 26. Jadi ada surat Al-Hajj 26 dan ada surat Al-Baqarah 125. Ingin saya bacakan yang Al-Baqarah 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Maka apa kata Allah Rabbul Alamin? Kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam antahira, untuk membongkar gundukan itu. Antahira itu bukan membangun, itu membongkar. Tahira itu membersihkan. Memang penafsirannya macam-macam, tapi saya ikut penafsiran karena ngikutin sejarah pembangunan Ka'bah. Saya ikut penafsiran yang dimaksud antahira itu adalah membersihkan gundukan pasir yang menutupi Ka'bah itu. Dan ketika Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim membersihkan gundukan pasir itu, tahulah di situ bahwa di balik gundukan pasir itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ada fondasi Ka'bah yang dinding-dindingnya sudah runtuh. Maka Allah perintahkan untuk membangun lagi Ka'bah. Maka dibangunlah oleh Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Dan ketika itu Allah mengirim 2 batu dari surga. 2 batu dikirim oleh Allah dari surga dalam riwayat Imam At-Tirmizi. 1 batu itu ambles ke pasir, 1 batu itu tidak ambles ke pasir. Mungkin kalau bahasa kita meteor itu ya, batu meteor. Tapi itu adalah batu dari surga, saudara. Yang tidak ambles itulah yang dipakai oleh Nabi Ibrahim, batu itu untuk dijadikan pijakan. Untuk dijadikan pijakan membangun dinding-dinding Ka'bah. Dan atas izin Allah, dinding Ka'bah itu kan tinggi 15 meter.
itu semakin tinggi dinding Ka'bah dibangun, itu batu pijakan itu melayang mengikuti tingginya dinding Ka'bah itu. Zaman dulu kan nggak ada forklift ya yang bisa terus mengikuti dinding Ka'bah semakin tinggi, ono forklift itu biyen kalau ono. Dan itu mukjizatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dia terus naik. Terus saudaraku naik. Dan perlu diketahui membangun Ka'bah itu bertahun-tahun. Nggak kayak membangun 1000 candi semalam roro jonggrang. Saya tidak tahu cerita itu dari mana, ya. Kami cerita rakyat itu kan ya. Apa benar atau tidak juga saya tidak tahu. Tetapi saya lebih senang cerita bagaimana Nabi Ibrahim membangun bertahun-tahun. Dan ini hikmahnya apa? Sukses itu bukan instan, saudaraku. Gitu tuh. Bekerja untuk meraih kesuksesan bukan sekejap mata, tapi melalui sebuah proses, dan itu yang hasilnya nanti luar biasa. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bertahun-tahun tuh Nabi Ibrahim membangun itu dinding-dinding Ka'bah itu. Sehingga saking lamanya proses pembangunan itu, kaki Nabi Ibrahim itu kan menginjak batu itu. Itu kaki Nabi Ibrahim itu ambles dan mengecap di batu tersebut. Dan batu inilah yang kemudian sampai sekarang bisa kita lihat, itulah yang kita sebut apa? Makom Ibrahim, bukan makam loh ya, makom Ibrahim. Kalau makam itu kuburan bahasa Indonesia, makom yaitu tempat pijakan kaki Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Selesai pembangunan, Nabi Ibrahim kekurangan batu, dicarilah batu yang kedua tadi itu, dicari dan ketemu. Saking senengnya dengan batu yang ketemu itu, diciumin sama Nabi Ibrahim, sama Nabi Ismail. Dan proses penciuman terhadap batu ini kelak di zaman Nabi Muhammad SAW menjadi sebuah syariat yang sunnah untuk juga diikuti oleh seluruh manusia. Ketika Nabi Ibrahim mencium batu itu masih sewarna dengan batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim. Kalau Bapak Ibu adik-adik pernah melihat makom Ibrahim, batunya itu warna ke arah krem, putih ke arah krem. Seperti itu dulu yang sekarang disebut Hajar Aswad, black stone. Dulu warnanya white stone, saudaraku. Itu putih itu. Tetapi karena yang mencium miliatan manusia, yang mencium Hajar Aswad itu, yang mencium stone tadi itu, batu itu yang white stone itu, atau Hajar Abyad, itu miliatan manusia termasuk orang kafir, orang musyrik turut menciumnya, sehingga berubah menjadi hitam. Kata para ulama, bayangkan batu yang hitam, batu yang keras, terkontaminasi oleh kesyirikan dan kekufuran, berubah jadi hitam. Bayangkan hati kita yang lembek, saudaraku. Hati-hati, jangan sampai bermain-main dengan kesyirikan, jangan sampai bermain-main dengan kekufuran, berubah nanti warnanya itu, saudara. So, itu artinya bahwa nasihat yang luar biasa. Saking gembiranya Nabi Ibrahim menciumnya, kemudian membawa lari, mengitarin Ka'bah yang sudah hampir jadi itu. Dan 7 kali. Dan itulah menjadi prosesi apa? Tawaf. Dimasukkanlah batu itu, melengkapi seluruh batu itu. Dulu atap itu nggak ada. Jadi Ka'bah itu bentuknya persegi panjang. Ingat-ingat ya, bentuk Ka'bah apa tadi? Persegi panjang. Kalau sekarang apa? Kubus, ya, hampir kubus. Kalau dulu itu persegi panjang kayak meja ini. Kamar Nabi Ismail itu ada di dalam, yang kita sebut dengan apa? Hijir Ismail, itu ada di dalam. Hijir Ismail itu ada di dalam. Itu tolong diingat-ingat. Dan atapnya itu tidak ada tembok. Jadi itu dikasih rumbai-rumbai dulu itu. Sempat pada waktu itu karena Nabi Ismail itu kesumuan, kepanasan di kamarnya. Dia minta sama Allah supaya dibuat sejuk. Akhirnya sama Allah dalam sebuah riwayat, pintu jendela surga itu dibuka tembus langsung ke Hijr Ismail. Sehingga Nabiullah Ismail alaihissalam bisa merasakan kesejukan. Dan percaya atau tidak Bapak Ibu, percaya atau tidak, Bapak Ibu kalau tawaf itu biasanya kalau lewat di sisi-sisi yang lain, tidak di sisi Hijr Ismail, itu kadang-kadang sumuk. Tapi kalau sudah masuk ke sisi Hijr Ismail, itu ada semilir angin yang luar biasa. Saya tidak tahu itu, apakah itu memang benar Allah menetapkan masih membuka jendela surga itu tembus ke Hijr Ismail atau tidak. Karena riwayatnya memang itu Allah membuka untuk supaya Nabi Ismail itu mengalami kesejukan. So, ketika selesai membangun, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang terjadi? Lapor kepada Allah. Siapa yang lapor? Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim lapor kepada Allah, Tuhan sudah selesai. Apa kata Allah? Ada tugas yang kedua. Apa tugas yang kedua Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah? Lihat surat Al-Hajj ayat yang ke-27. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-27, wa adzin finnasi bil hajj. Allah berkata kepada Nabi, umumkan, panggil manusia untuk berhaji ya Ibrahim. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan ketika Allah memerintahkan surat Al-Hajj tersebut 27 untuk Nabi Ibrahim supaya memanggil seluruh manusia untuk datang berhaji di situ. Nabi Ibrahim sempat berkata kepada Allah, ya Rabbi, kaifa uballighun nasa wa sauti la yanfuduhum. Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin saya bisa memanggil manusia itu wa sauti la yanfuduhum, sedangkan suaraku tidak pernah bisa nyampe kepada mereka, nggak mungkin terdengar ke seluruh penjuru dunia. Maka apa kata Allah yang terjemahan Arabnya kurang lebih, anta nadin, tugasmu ya Ibrahim memanggil mereka, wa alainal balagh, kami yang akan mengantarkan suaramu itu bisa terdengar ke seluruh penjuru dunia. Maka Nabi Ibrahim pun naik lagi ke batu pijakan itu yang biasa kita sebut Maqam Ibrahim, dan batu pijakan itu melayang sampai ke Jabal Qubais. Ini riwayatnya macam-macam. Ada juga yang menyatakan batu itu berada di dekat dengan Hajar Aswad, karena memang saudaranya batu itu. Ada lagi riwayat yang saya pakai, ini adalah riwayat batu itu bernaik sampai ke Jabal Qubais. Jabal Qubais, tahu nggak Jabal Qubais? Jabal itu gunung, Qubais itu nama Qubais. Jadi Bukit Qubais atau Gunung Qubais itu di dekat Mas'a antara Safa dan Marwah, di sampingnya Grand Zamzam. Halo? Paham tidak ini? Wah, sok paham. Tapi ngerti ya? Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita ke sana ya. Bisa lihat Jabal Qubais. Di Jabal Qubais itulah saudaraku, ikhwataddin fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, Nabi Ibrahim berteriak, ya ayyuhan nas, inna rabbakum ittakhadha hadzal bait fahujjuhu fahujjuhu fahujjuhu. Wahai manusia, sesungguhnya Tuhanmu telah membuat ini rumah, yaitu Ka'bah. Maka fahujjuhu, datanglah kalian ke sini, datanglah kalian ke sini. Atas izin Allah saudaraku, suara Nabi Ibrahim itu bergerak ke 8 penjuru mata angin. Masuk ke lautan, bergerak di dalam laut. Masuk ke tanah, bergerak di antara benua ke benua. Masuk ke masa, bergerak dari masa ke masa. Masuk ke setiap rahim perempuan, maka bergerak dari setiap janin ke janin. Bergerak dari setiap generasi ke generasi. Bergerak dari setiap waktu ke waktu ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sehingga tidak ada satupun manusia yang tidak pernah tahu bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim telah memanggil mereka untuk berhaji, kecuali Yahudi dan Nasara, kecuali Yahudi yang tidak pernah menulis dalam kitab-kitabnya bahwa haji itu ada, Ka'bah itu ada. Mereka yakin bahwa Nabi Ibrahim pernah menyembelih untuk kurban kepada Tuhannya, yaitu Ishak alaihissalam, tapi mereka tidak pernah yakin bahwa di situ ada prosesi lain, yaitu dengan yang kaitan dengan Ka'bah, yaitu haji. Mereka tidak meyakini. Makanya ada sebuah riwayat yang menyebutkan barang siapa yang 5 tahun punya kemampuan finansial tetapi tidak berangkat haji, maka mata mitatan Yahudia, dia bisa mati dalam kondisi Yahudi itu saudaraku. Wallahu a'lam. So dari sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa kesimpulannya? Berarti haji itu memang betul apa? Panggilan. Tapi kalimat berikutnya, nek gurung dipanggil, nah ini yang saya sebut salah. Lu kok gurung dipanggil ya? Ini kan paradoks. Tahu paradoks ya? Sebuah kalimat yang saling bertentangan. Yang pertama tadi, kalimat pertama, haji itu panggilan. Yes, betul. Tapi kalau kok ada tambahan berikutnya, kalau belum dipanggil gimana? Sudah bilang haji itu panggilan kok belum dipanggil? Semua sudah dipanggil saudaraku. Sudah dipanggil 3.500 tahun yang lalu. Tergantung kita terhadap panggilan itu ngapain. Ada 3 kelompok terhadap panggilan itu bersikap. Sikap pertama, mampu dan mau. Inilah dengan mesra umat yang dipanggil dan mampu mau ini mengucapkan kata-kata yang indah.
labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik annal hamdalak wal mulka la syarika lak, labbaik annal hamdalak wal mulka la syarika lak. Tuh saudaraku, dengan lembut kita berkata labbaik Allahumma labbaik, kami memenuhi panggilan ini karena mampu dan mau. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang pertama. Ada kelompok yang kedua, mampu tapi mau tapi tidak mampu. Ini yang masuk kategori manis tata'a ilaihi sabila. Dimaafin sama Allah karena memang nggak memiliki kemauan kuat ya, tapi kemampuan kurang ya. Mudah-mudahan nggak kayak jenengan itu. Mudah-mudahan kita masuk kelompok yang pertama. Jangan sampai naudzubillah min dzalik masuk kelompok yang kedua. Apa kelompok yang ketiga? Apa itu? Mampu tapi tak mau, saudaraku. Inilah kelompok-kelompok yang benar-benar memiliki pribadi-pribadi seperti Nasara dan Yahudi yang tidak mau dan tidak peduli dengan panggilan Allah. So, ini menunjukkan bahwa haji itu panggilan dan sudah dipanggil kita. Tergantung kita mau enggak dan mampu tidak. Mudah-mudahan kita mau dan mampu. Oh iya, kita lanjutin dulu sebelum kita selesai. Itu pembangunan yang keberapa kalau begitu tuh? Yang 4 ya. Pembangunan yang kelima, siapa yang bangun berikutnya? Suku Amalikoh. Suku Amalikoh itu suku tertua. Sebelum Nabi Ibrahim itu berada di Mekah di situ, itu sudah ada manusia di situ. Di daerah Jazirah Arab sudah manusia. Dan suku yang tertua adalah suku Amalikoh. Dan suku Amalikoh itulah yang kemudian membangun kembali Ka'bah. Kemudian berikutnya yang keberapa? Yang keenam, itu dibangun oleh suku Jurhum. Suku Jurhum juga suku yang juga tua juga di situ, suku asli di situ. Kemudian pembangunan yang kedua, yang ketujuh itu dibangun oleh kakek buyut atau mbah buyut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab ini punya anak Hashim, punya anak Muawiyah. Dari jalur Muawiyah itu ada nanti ada jalur Khadijah binti Khuwailid itu juga ada. Jadi sebenarnya Khadijah binti Khuwailid, Muawiyah itu sebenarnya satu mbah buyut. Jadi Qusay bin Kilab itu punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muthalib. Kemudian Abdul Muthalib punya anak yaitu Abdullah. Abdullah punya anak Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Qusay bin Kilab inilah yang membangun pembangunan yang ketujuh, Ka'bah itu. Setelah Qusay bin Kilab membangun, runtuh lagi, dibangun oleh kakenda Rasulullah. Siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib atau Shibah, Ashibah. Ya. Itu nama lainnya, Abdul Muthalib. Kemudian pembangunan yang keberapa itu? Ke-8 ya. Pembangunan yang ke-9 dibangun oleh suku Quraisy. Pembangunan suku Quraisy ini tercatat pada tahun 606 Masehi, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu pada waktu berusia 35 tahun. Masih ingat nggak cerita bahwa Nabi Muhammad yang mengangkat Hajar Aswad untuk dimasukkan? Itu tahun 606 Masehi ketika beliau masih berumur 35 tahun dan belum menjadi seorang nabi, seorang rasul. Dan itu pembangunan di suku Quraisy. Nah, ketika suku Quraisy membangun pada tahun 606 Masehi, ingat ya tadi ya. Bentuknya apa tadi? Ka'bah persegi panjang. Nah, pada zaman Quraisy 606, dana untuk membangun itu kurang. Dana untuk membangun itu kurang. Sak jahiliyahnya wong Quraisy, bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, ternyata masih takut membangun tempat ibadah dari dana haram. Gak kayak sebagian orang sekarang bangun masjid dari dana korupsi gitu. Loh, orang jahiliyah dulu nggak berani itu. Kayak ada pamali gitu loh dalam bahasa sekarang, kayak pamali membangun tempat ibadah dari dana haram. Karena dana yang nggak cukup, dipangkaslah Ka'bah itu sak cukupe. Tadi saya sebut apa? Bentar ya, saya pindah dulu. Tadi saya sebut apa? Belum. Tadi yang pertama, fondasi Ka'bah. Sadarwan. Jadi fondasi Ka'bah itu kalau Anda lihat Ka'bah yang sekarang, jadi ini dinding Ka'bah,
itu ada lekukan ke dalam ini, begini, set, lekukan ke dalam. Dinding. Yang biasa jadi penekan orang-orang untuk mau mencium Hajar Aswad kan biasanya dinaikin. Itu lekukan begini. Nah, itu namanya sadarwan. Itu yang disebut dengan fondasi Ka'bah. Dindingnya itu begini. Jadi ini fondasi Ka'bah begini, dinding ada di sini. Itu juga bagian daripada pengurangan pembangunan karena kehabisan duit. Dan dari persegi panjang menjadi apa tadi? Kubus. Makanya orang kalau tawaf tidak boleh pegang Ka'bah. Kenapa? Kenapa orang tawaf tidak boleh pegang Ka'bah? Karena kalau pegang Ka'bah berarti tangan kita masuk ke dalam Ka'bah. Kok bisa masuk? Loh iya, kan tadi dindingnya kan seharusnya seperti ini, ngikutin fondasi lurus. Tapi karena duit gak ada, itu dikurangin sehingga agak menjorok ke dalam dinding, ke dalam fondasi dindingnya itu. Sehingga kalau tangan kita masuk, ya berarti kita telah memasukin batas Ka'bah itu. Makanya kalau tawaf gak boleh pegangan Ka'bah, gak boleh. Tuh. Nah, karena menjadi asalnya persegi panjang ya, persegi panjang menjadi berapa? Kubus, ya kan? Sehingga kamar Nabi Ismail berada di mana sekarang? Di luar. Dan untuk membuktikan itu ada kamar Nabi Ismail, dibuatlah setengah lingkaran itu. Itu di zaman Quraisy. Tahun berapa tadi? 606. Sempat Nabi kita Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang kurang lebih artinya begini kepada Aisyah radhiyallahu anha, kalau seandainya kaummu tidak ribut, maka sungguh kalau aku punya duit juga, kata Nabi, sungguh aku akan membongkar Ka'bah itu dan mengembalikan pada bentuk zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu keinginan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi keinginan itu tidak pernah terwujud sampai beliau meninggal dunia. Bentuk Ka'bah seperti sekarang ini. Selesai? Itu baru ke-9 loh ya. Pembangunan yang ke-10 dilakukan oleh Abdullah bin Zubair, putra Zubair bin Awam, putra seorang sahabat Zubair bin Awam. Kenapa dibangun? Karena hancur Ka'bah itu dibom. Siapa yang ngebom? Itu adalah dinasti Muawiyah bin Abi Sufyan. Dinasti Muawiyah, karena setelah wafatnya khalifah terakhir, khalifah ar-rasyid terakhir, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, itu Mekah itu diklaim oleh Abdullah bin Zubair sebagai khalifah yang kelima. Ini Anda bisa baca di Tarikh Al-Khulafa karya Imam Asyuyuti. Imam Asyuyuti menyebutkan bahwa khalifah yang kelima itu ya Abdullah bin Zubair ini. Kalau kita lihat kronologis atau hierarkis susunan khalifah itu, yang kelima adalah Abdullah bin Zubair. Tapi dinasti Muawiyah tidak mengakui, karena ketika kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan mengklaim diri sebagai khalifah pengganti Khulafa ar-Rasyidah, pengganti Sayyidina Hasan dan Husain, maka pada waktu itu saudaraku, ikhwataddin fillah, berada di Syria. Muawiyah bin Abi Sufyan berada di Syria, Abdullah bin Zubair berada di Mekah, menguasai kota Mekah dan termasuk menguasai Ka'bah. Nah, diseranglah Ka'bah itu, diseranglah Mekah. Sebenarnya menyerang Ka'bah, maaf, sebenarnya menyerang Abdullah bin Zubair, pasukan Abdullah bin Zubair. Cuman Majni itu bom batu yang pakai katapel raksasa itu, kalau Anda lihat film-film di Eropa, nah itu sudah masuk teknologinya pada waktu itu ke Mekah. Itu dihujamkan ke pasukan Abdullah bin Zubair, itu juga mengenai dinding-dinding Ka'bah, sehingga dinding Ka'bah ini hancur. Setelah hancur, Abdullah bin Zubair ngomong begini, dulu Nabi pernah bangun, karena nggak ada dana dan karena khawatir ribut dengan orang-orang musyrik, maka ditetapkan nggak perlu ditetapkan seperti apa adanya. Nah sekarang kita ada dana dan ini kita wujudkan keinginan Nabi. Akhirnya Abdullah bin Zubair itu membangun ulang Ka'bah, tapi bentuknya kembali ke mana? Kembali ke zaman Nabi Ibrahim, yaitu persegi panjang. Nah, pada zaman Marwan bin Malik, Marwan melihat, Marwan ini termasuk musuh bebuyutannya Abdullah bin Zubair. Marwan melihat, lu siapa yang bangun Ka'bah ini? Abdullah bin Zubair. Bongkar, kembalikan Ka'bah ke zaman Nabi Muhammad SAW. Akhirnya di zaman Marwan bin Malik, kembali dinasti Muawiyah kembali ke zaman Nabi Muhammad, yaitu Kubus dan Hijri Ismail ada di luar. Terus setelah itu di zaman dinasti Abbasiyah, yaitu Harun ar-Rasyid itu datang ke Mekah mau berhaji, mampir dulu ke Madinah.
Harun ar-Rasyid mampir dulu ke Madinah, ketemu sama Imam Malik, tokoh madhab terkemuka. Imam Malik udah mendengar nih bahwa Harun ar-Rasyid akan membongkar Ka'bah. Ditanya sama Imam Malik, ya Raja, Anda mau berhaji saja atau ada maksud yang lain? Saya ada maksud yang lain, Imam, dan saya minta izin, minta restu. Apa? Saya mau membongkar Ka'bah dan mengembalikan pada zaman Nabi Ibrahim. Tadi kan zaman Nabi Muhammad ya. Marwan bin Malik mengembalikan ke zaman Nabi Muhammad, terus Harun ar-Rasyid mau mengembalikan ke zaman Nabi Ibrahim. Maka apa kata Imam Malik? Jangan kau bongkar lagi. Dan kalau bisa ini jadi momentum. Kalau bisa Ka'bah untuk selamanya tetap sampai hari kiamat. Jangan sampai ada presiden buruk. Setiap raja nanti akan merubah-rubah bentuk Ka'bah. Jadi raja berikutnya kembalikan ke zaman Nabi Muhammad, berikutnya lagi kembalikan ke zaman Nabi Ibrahim. Kasihan yang buat merchandise. Bentuk Ka'bahnya nggak jelas. Kadang persegi panjang, kadang kubus gitu kan ya. Ya. Jadi sejak itulah kemudian Ka'bah sudah mulai tetap tidak berubah sampai sekarang. Kalau toh ada perubahan-perubahan, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu atap itu baru, termasuk baru. Saya lupa di zaman siapa. Terus termasuk karena ada atap, nah itu ada genangan air, dibuat oleh lubang. Nah supaya tidak langsung air itu mancur, dibuatlah talang. Dibuatlah talang yang luar biasa, yaitu talang dari emas. Dan ada orang bilang gini, waduh, talang emas ini sakti mandraguna. Kenapa sakti? Coba lihat tuh burung-burung merpati itu. Anda lihat di Mekah nanti ya insya Allah ya. Burung merpati itu nggak pernah mencelok di pinggir-pinggir talang emas. Nggak pernah itu. Nggak pernah apa mencelok itu bahasa Indonesianya? Berhinggap. Maaf, berhinggap. Berhinggap di pinggir talang emas. Wah, kita bilang sakti itu. Opo nih sing sakti itu desain talang emasnya. Yang mendesain talang emas itu sehingga nggak dienceloki oleh burung merpati. Kenapa? Karena di pinggir-pinggir talang emas itu ada duri-duri yang sangat tipis, yang kalau dienceloki ya pasti sakit itu yang namanya burung merpati. Makanya burung merpati ngerti sehingga nggak pernah menceloki talang emas itu. Dan talang emas ini dianggap barokah. Ya iyalah, semua yang nempel di Ka'bah itu barokah, ya kan? Termasuk kiswah. Itu kalau madhab saya itu barokah. Pokoknya yang nempel sampai Ka'bah itu ya barokah. Terus kita boleh ngalep barokah. Loh ya, ngalep barokah gak oleh masuk penjara sampean. Kalau ngalep barokah berarti kan, makanya kenapa talang itu berada di atas. Coba talang itu berada ditaruh di bawah seret, ini kayak orang-orang Indonesia dibuat gini. Habis itu saudaraku. Dikerikit terus barokah itu soalnya. Habis. Sekarang ini kiswah sudah dinaikkan nih. Karena tahun kemarin ada yang berusaha mengguntingi kiswah itu kan. Ya Allah, memang barokah kiswah itu. Ya pokok barokah mahal miliaran tuh buat membuat kiswah ini. So, saudaraku, mari kita kalau bisa gimana caranya berhaji? Ada 3 cara kita berhaji. 1, niat yang kuat. Yang kedua, nabung Mas. Niat to ake tunggale gitu. Nek niat to ake tunggale. Niat itu harus diwujudkan dengan apa? Nabung. Dulu enak ada dana talangan, ya kan? Sekarang nggak ada. Tapi ada beberapa KBH yang pakai dana talangan, termasuk yayasan kita Nurul Hayat itu menggunakan dana talangan. Nggak apa-apa, itu bagus itu. Dengan 5 juta, Anda sudah dapat porsi. Nek sampai niat tok gak gerak, gak nabung, gak daftar, iso-iso tahun depan itu sudah 25 tahun antriannya. 1 bulan nunda nabung, 1 bulan nunda daftar. Itu setahun tuh tungguan antrian tuh. Makanya cepet ayo. Ada duit nggak 5 juta nih? Nggak ada. Jual cincin. Nggak apa-apa. Loh, tapi kan lama Pak Ustadz, lama. Kan lebih baik kita umroh. Loh, kalau sampean umroh silakan, tapi nggak gugur kewajiban sampean untuk haji. Jadi kalau ada dana untuk umroh, udah untuk berdua saja sama istri kalau punya istri, ya enggak. Udah dana talangan leboran teng gitu di Nurul Hayat. Berapa tahun ya Pak? Dari dana talangan untuk nulisan dana talangan 4 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Wah, enak toh. Sampean nyicil 3 tahun. Gak kerasa itu saudara. Selebihnya nanti bayar totalnya 15 tahun kemudian. Enak itu saudara.
Enak. Saya setuju dengan dana talangan itu. Karena itu memudahkan orang. Kata orang, "Lo syariatnya gimana? Wong gak ada duit kok dipaksa ngutang." Loh, ngutang itu yang gak boleh berhaji ngutang itu nek ngutang gak ono sing dijagani gawe bayar. Lho iku jenenge abal-abal. Ya iku sing haram. Tapi nek ngutang tapi dalam rangka ngutang ono sing dijagani gawe bayar, boleh Saudara. Berarti dia masuk kategori manis tato'a ilaihi sabila, memiliki kemampuan. So, Bapak yang pertama apa? Niat. Yang kedua apa? Daftar nabung sekarang. Ojo niat to. Niat to iku akeh tunggale, ya toh. Yang ketiga apa? Sering-sering baca talbiyah. Maksud saya sering-sering sampai nek diundang safar haji teko. Di situ mesti baca talbiyah. Waduh, barokah itu. Meskipun talbiyah itu mayoritas ulama menganggap itu dibaca nek wis kabeh haji atau umroh nang Mekah. Tapi kalau talbiyah itu sebagai bagian dari zikir kepada Allah, baca kapan saja boleh itu talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Sudah 3 ini. Masuk sampai kalah sama tukang bubur naik haji gitu. Itulah sinetron gitu. Loh, saya itu tukang parkir bisa naik haji, Saudara. Saya itu tahun 2004 ko-asisten 2004. Itu yang namanya jamaah saya itu ada tukang parkir Pasar Genteng Kali. Ambil masak di maktab, saya tanya, "Bapak ini kerjanya apa?" Sama istri itu dia berangkat. Tukang parkir, Ustaz. Wah, tukang parkir bisa naik haji, Pak Ustaz. Pak ya, emang kenapa Pak Ustaz? Ya enggak. Kok bisa ya Pak? Pak Ustadz ini nggak punya keyakinan ya? Sampai digituin saya. Loh ya punya tuh. Nggak, maksud saya logikanya saya tanya, gimana Iyu dengan penghasilan tukang parkir bisa berangkat haji? Pak Ustadz, saya tuh niat luar biasa, kepingin banget naik haji ya. Terus gimana caranya? Ya saya setiap penghasilan dari parkiran saya itu Pak Ustadz, saya sisihkan. Saya memang lama Pak Ustadz. 1 bulan saya belikan kambing 1 ekor. Kemudian bulan berikutnya beli kambing pasangannya. Bulan berikutnya mana. Nanti 1 tahun ditukar menjadi sapi sepasang. Nah setelah itu kemudian beranak lagi 3 tahun 4 tahun Pak Ustadz. Saya berupakan duit, saya daftarkan. Subhanallah. Harus begitu tuh. Tukang parkir naik. Apa itu pentolan kecil namanya cilok. Loh jamaah saya tukang cilok tuh naik haji, Saudaraku. Sampean ya Allah, pegawai bank kurung tahu berangkat itu al-nemenu wal kebaco tuh, Saudara. Yang kata Haji Romai Rama apa? Terlalu. So saya bukan ngeremehin, Saudaraku. Ya, tukang cilok itu nyelengin pakai apa? Pakai black itu loh, kaleng kong apa yang roti yang gede itu loh. Gak usah jemput merek ya, ini karena nanti di syuting ini. Sebenarnya ya kan. Ya kan? Itu nyelengin sehingga banyak black itu banyak. Dirupain duit, ditabungkan, subhanallah. Semua itu niat saja tidak cukup, tapi harus action, mulai dari sekarang, ya enggak? Mulai dari kecil, insya Allah kita akan dapat yang berkah dari Allah Rabbul Alamin. Itu saudaraku ikhwataddin hafizakumullah ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah menakdirkan kita bisa berangkat ya, bareng-bareng sama Nurul Hayat berangkat haji. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Alhamdulillah, luar biasa ini. Mudah-mudahan sehat semuanya ya Bapak Ibu. Ada pertanyaan? 1 menit, 2 menit, silakan. Kita baca Al-Fatihah ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang ditakdirkan sama Allah saat ini mau berangkat dan yang sudah ada di sana, mudah-mudahan sama Allah diberi kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan haji yang mabrur, yang laisa lahul jaza illal jannah. Dan juga jamaah Nurul Hayat yang dipimpin dan dibimbing oleh Al-Ustadz Kiai Haji Bapak Molik, mudah-mudahan Allah beri kemudahan semuanya. Ala hadihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.